hukum bunuh diri karena terpaksa keadaan. Aku coba jelasin dua ya. Pertama gini, di dalam Islam aku harus kasih tau dulu hukum bunuh diri itu haram. Ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena gini, Allah bilang gini, Allah itu maha memberikan solusi, Allah itu maha menyayangi orang, Allah itu maha mengampuni orang dan maha segala-galanya. Lu coba bayangin ya, contoh gini ya, andaikan lu misalnya nggak ada uang ya, terus kemudian lu nggak makan sampai lu masuk rumah sakit, padahal lu punya koi yang bisa minjemin lu duit. Kenapa sih Fer nggak minjem aku? Apa aku tuh kayak nggak penting? Apa dia merasa aku tuh bukan siapa-siapa ya? Padahal aku kan orang kaya. Ya 1 juta bagi aku mah nggak ada apa-apanya. Kenapa Fer nggak ngomong? Kenapa sampai dia masuk rumah sakit? Kebayang nggak? Allah misalnya ketika ada orang bunuh diri, kenapa kamu nggak minta ke aku? Gitu maksudnya. Kenapa nggak doa? Betul. Kenapa kamu nggak doa? Gitu maksudnya. Artinya kok kamu berputus asa dari rahmat aku? Padahal rahmat aku tuh tidak terbatas. Gitu maksudnya. Makanya kan Allah bilang wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Karena begitu orang berputus asa daripada rahmat Allah, dia kepikiran pasti bunuh diri. Paham ya? Itu yang pertama. Jadi itu haram hukumnya. Yang kedua, aku pengen jelasin lagi. Kenapa aku stres? Karena gini ya. Ini ada cerita nyata. Ada perempuan diperkosa terus di penjara. Di penjara Israel. Diperkosa setiap waktu, dan bukan hanya diperkosa. Lu bisa bayangin, di sana itu kejadian kemarin setelah diteliti ada buktinya, ada bapak disuruh merkosa anaknya sendiri. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang nggak sih? Lah, aku sama anak perempuanku aja, ya maksudnya itu the least that I can think of. Kalau aku mau berzina, ngapain sama anak sendiri? Paham nggak sih maksudnya? Ibaratnya kita rela bunuh orang demi ngelindungin dia gitu maksudnya. Tapi ketika itu terjadi disuruh, karena kalau nggak berzina dia akan dibunuh. Paham nggak sih maksudnya? Jadi ini pilihan yang sulit banget tuh bagi orang-orang. Nah coba bayangin dia diperkosa, sama keluarganya disuruh incest dan segala macam, diperkosa terus menerus setiap hari sampai akhirnya dia benturin kepala dia di terus meninggal. Bagiku itu bukan bunuh diri sih. Karena dalam kondisi begini aku pikir gini. Aku pikir insya Allah ya Allah juga nggak akan minta pertanggungjawaban dia sih, karena itu benar-benar udah menurut kayak udah gila gitu maksudnya. Maksudnya udah kayak dalam satu kasus di mana seorang Ammar bin Yasir lihat bapak ibunya mati, satunya ditusuk dari kemaluan tusuk tombak dari kemaluan ke lehernya, satunya lagi disalib di pohon kurma. Kemudian ketika dia ngeliat itu dia dibilang kan, ayo mau nggak kamu keluar daripada agama Islam? Dia bilang iya aku keluar dari agama Islam, aku nggak ngakui Allah lagi sebagai Tuhan. Itu tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai pernyataan yang murtad, tapi dianggap sebagai dia sudah hilang akal di titik itu. Dia benar-benar ya gimana menyaksikan kayak gitu. Lah kalau jadi perempuan itu apakah aku bisa lebih baik daripada dia? Nah aku yakin di titik itu